Nah, udah terima KHS-nya? Belum dapat, Bu. Oh, belum. Oke. Sip. Ini biologi sel dan genetika ya. Berarti ada 2 mata kuliah yang ketemu sama Ibu ya. Ini dengan biokimia, betul nggak? Betul, Ibu. Nah, oke, semangat dong. Baru masuk. Ini masa udah nggak semangat gitu ya. Oke, untuk mata kuliah biologi sel dan genetika nanti ada 2 ya. Koordinatornya itu dengan Dokter Sri Hartati, kemudian yang kedua dengan Ibu timnya. Kemudian nanti Ibu itu dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan ke-6, 7-nya UTS ya. Nah, setelah UTS baru nanti teman-teman mahasiswa menghubungi Dokter Putri untuk pengajaran selanjutnya. Nah, ini adalah kontrak perkuliahannya ya. Membahas tentang apa sih gitu ya untuk biologi sel dan genetika. Membahas tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel, siklus sel, reproduksi atau regenerasi ya. Kemudian proses pembentukan sel-sel darah dan faktor pembekuan darah. Juga mempelajari tentang konsep dasar genetika, golongan darah manusia dan kelainan genetik. Nah, untuk biologi selnya itu di sebelum UTS ini. Kemudian nanti kalau sudah setelah UTS itu genetikanya gitu ya. Kan mata kuliah ini tentang biologi sel dan genetika. Jadi sebelum UTS itu membahas tentang biologi sel dan genetikanya di semester selanjutnya. Nah, apa saja yang akan kita bahas dari pertemuan ke minggu pertama hingga minggu ke-6? Nah, yang pertama itu mahasiswa mampu memahami konsep dasar biologi. Nanti di dalamnya itu ada perkembangan, pengantar perkembangan biologi sel. Jadi untuk penemuan-penemuan gitu sampai ditemukannya sel itu seperti apa sih? Lalu pengamatan sel, sel itu berbeda nggak antara sel tumbuhan, sel hewan, apakah sama gitu. Di dalamnya ada organel-organel selnya. Kemudian memahami struktur sel. Nah, nanti kita lihat lagi lebih dalam. Ada apa saja di dalamnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti struktur dan fungsi organel sel, dinding sel dan membran sel sama perbedaannya. Lalu pertemuan keempat itu mengenai jenis transport membran sel dari luar ke dalam sel, kemudian antar lingkungannya. Lalu struktur dan fungsi inti sel, kemudian biosintesis nukleus dan pembelahan sel, sama keterkaitan bentuk materi genetik. Lalu di pertemuan kelima itu kita akan membahas tentang proses pembelahan sel. Ada apa saja? Mitosis, mitosis, meiosis. Kemudian identifikasi perbedaan jenis pembelahan sel. Lalu pertemuan ke-6 itu ada gametogenesis, kemudian di dalamnya itu ada apa saja pembentukan gamet kan, ada spermatogenesis dan oogenesis. Lalu pertemuan terakhir itu mengenai regulasi siklus sel, kemudian tahapan regulasi siklus sel, periodenya, kemudian sedikit mengenai sel kanker dan contoh sel kanker. Lalu nanti dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Ini RPS-nya. Nanti teman-teman bisa lihat, ini kurang lebih sama ya dengan yang waktu kemarin-kemarin Ibu sampaikan. Nah, nanti ini diisi oleh perwakilan mahasiswanya, ketua kelas, kemudian PJ-nya. Ya, berarti Mbak Sigi yang sekarang jadi PJ-nya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke perkuliahan. Mungkin enggak, Bu. Udah cukup. Cukup ya? Oke. Diaktifkan dulu, kameranya.
Ya. Apa? Kenapa, Jan? Bentar. Ibu mau dibuka dulu, coba sebentar ininya kameranya karena Ibu mau screenshot sebentar. Ya, oke. Satu di yang pertama ya. Yang di pertama itu ada Ibu ini ya, nggak tahu Bu yang di pertama itu ada siapa aja gitu ya. Mbak Cindy, Mbak April, Mbak Ulfa, Mbak Nada, Mbak Sigi, Mbak Ami, Mbak Yolan, Mbak Teresia, Mbak Adila, Mbak Tria, Mbak Fadila, Satrio, Rozan, Ajeng, Bintang, Lola, Syaputri, Adel, Kesa, Auri, Maulita, Sandra, Najwa, dan Raul. Nah, ya, jadi biar bisa tahu kapan senyumnya gitu ya. Sisanya berarti yang di 2. Oke? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Mungkin karena jaringan ya, tadi ada 41, kemudian sekarang 42. Oke. Yang sisanya berarti di yang kedua ya. Nah, Irfan belum dibuka nih. Emilia, oke. Nah, berdua ya? Apa berdua? Enggak. Irfan, hadir enggak? Belum kebuka nih. Oke, 1, 2, 3. Ya. Ya, kita mulai ya. Karena memang jamnya jam siang, jamnya ngantuk nih ibaratnya. Tadi dengan siapa? Ya MLTD ya? Dengan Bu Aryani, Bu. Dari jam berapa? Kayaknya nggak nyampe siang ya. Harusnya Ibu bisa masuk tuh. Jam 10. Oh, gitu. Oke. Kita masuk ke pertemuan pertama, biologi sel dan genetika. Oke, nah ini ada ilmuwan pertama yang membuat mikroskop dan lensa pembesar. Itu ada Zacharias Janssen, itu pada pertengahan tahun 1500. Maaf, Ibu. Jalan PPT-nya. Oh, nggak jalan? Ya, PPT-nya nggak jalan. Bentar. Sudah? Udah, Bu. Oke. Lalu dilanjutkan dengan penemuan dua lensa yang menggambarkan, ditemukan apa sih di dalamnya? Menggambarkan struktur tipis dari mata serangga. Oleh siapa? Oleh Galileo Galilei. Ini dia yang tadi itu Zacharias Janssen, kemudian ini adalah
Galileo Galilei. Lalu selanjutnya, ibaratnya ini siapa sih? Ini penemuan sampai nanti akhirnya sel ditemukan. Itu dari mana sih awalnya gitu ya? Sampai Galileo Galilei itu menemukan struktur tipis dari matanya serangga. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1665, Robert Hooke itu melakukan pengamatan pertama mengenai sel pada irisan jaringan gabus ubi kayu. Jadi dilihat sama dia, dibikin sayatan melintang gitu ya. Kemudian ternyata ketika dilihat, dia itu bentuknya kayak apa ya, segi 6. Ya, segi 6, kemudian ada banyak gitu ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah lihat nggak? Udah pernah motongin daun, kemudian lihat di mikroskop, atau motongin gabus, ngeliatin di mikroskop, ada nggak? Pas SMA. Nah, ngelihat apa tuh pas SMA? Bawang apa ya waktu itu? Oh ya, bawang. Nah, waktu itu Ibu pernah juga bawang. Nah, bawang itu ngelihatnya gimana? Ketika lihat di mikroskopnya gimana? Masih ingat nggak, Mbak? Udah lupa. Udah lupa. Biasanya itu dia sama kayak yang bawang itu dia kayak segi 6 gitu ya. Nah, itu. Kita lihat nih. Nah, dari penelitian irisan jaringan gabus ubi kayu itu, nah, dikenallah istilah selule. Ya, apa sih artinya selule itu? Ruangan kecil atau rongga kosong. Sehingga disimpulkan bahwa gabus merupakan bangunan yang berlubang-lubang kecil seperti sarang lebah. Nah, teman-teman bisa lihat nanti tuh. Ya, buktikan. Kan sudah bisa pakai mikroskop kan? Nah, dilihat betul nggak bentuknya seperti itu gitu. Atau nggak usah jauh-jauh. Daun di depan tuh, teman-teman lihat gitu ya. Betul nggak jaringannya bentuknya seperti itu? Nah, lalu di tahun selanjutnya, 1674, Anthony van Leeuwenhoek, nah, dengan mikroskop yang masih sangat sederhana, ya, dia masih menggunakan monokuler gitu ya. Nah, dan masih dengan bantuan cahaya gitu. Menggunakan rendaman air jerami. Nah, di sana Anthony van Leeuwenhoek itu bisa melihat sel-sel bebas. Nah, lalu dia juga melihat adanya bangunan di bagian tengah sel. Kalau kita kenal sekarang dengan istilah apa? Nukleus atau inti sel. Nah, itu berbeda nanti ya, ada nukleus, ada nukleolus. Nah, ini nukleus. Berarti itu inti sel. Nah, itu ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Selanjutnya di tahun 1831, Robert Bourne itu menyatakan sel merupakan ruangan kecil yang dibatasi oleh membran. Nah, di dalamnya terdapat cairan sitoplasma atau protoplasma. Nah, protoplasma itu adalah cairan hidup, gitu ya, cairan hidupnya. Jadi, ketika dilihat nih ada ruangan kosong, di dalamnya ada benda lagi, gitu ya. Nah, itu nukleus. Nah, di luarnya nukleus gitu ya, itu ada yang namanya protoplasma atau sitoplasmanya, cairan hidupnya gitu ya. Nah, nanti di situ ada organel-organel lain gitu ya di dalam situ. Kemudian di tahun 1839 fisiologiwan Turkinya itu memperkenalkan istilah protoplasma bagi zat hidup dari sel. Lalu di tahun 1857, Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang ada sebelumnya. Kemudian sel membelah menjadi 2 sel, lalu berkembang biak, dan Rudolf Virchow ini dia mengemukakan teori tentang biogenesis, life from life. Nah, ditemukannya teori biogenesis ini, maka dia akan menumbangkan teori generatio spontanea. Ya. Jadi sebelumnya ada teori abiogenesis. Kalau dari namanya kan, abiogenesis, biogenesis. Bedanya apa sih? Gitu. Teman-teman tahu nggak?
Biogenesis. Genesis itu pembentukan. Bio berarti apa? Kalau dari etimologinya ya. Ada yang tahu nggak? Makhluk hidup bukan, Bu? Kenapa? Makhluk hidup. Iya, ya. Jadi kalau biogenesis berarti itu ilmu yang mempelajari tentang pembentukan makhluk hidup gitu ya. Nah, kalau abiogenesis berarti Yang benda mati, Bu. iya, yang tak hidup gitu ya. Yang tak hidupnya itu yang abiogenesis. Nah, jadi ada percobaan nih, percobaan. Kita ada nggak di sini ya, sebentar. Nah, ada percobaan nih. Jadi di generasi spontanea gitu ya. Dia nyobain nih ada di pelajaran biologi SMA gitu ya. Nah, pertama dia siapkan tabung gitu ya. Nah, di tabung ada 3 tabung. Yang pertama itu tabungnya dibiarkan terbuka. Nah, dalamnya diisi daging gitu ya, ada dagingnya. Dibiarkan terbuka. Kemudian di tabung yang kedua itu dikasih kain kasa gitu ya. Dan sama ya, ketiga tabung itu isinya daging semua. Yang pertama nggak ditutup, yang kedua dikasih kain kasa, kemudian yang ketiga dikasih penutup yang rapat. Menurut pandangan teman-teman apa yang terjadi 3 hari kemudian? Apa yang terjadi kira-kira di 3 hari kemudiannya? Ada yang mau berargumentasi nggak? Ada yang mau berargumentasi nggak kira-kira? Apa yang terjadi 3 hari kemudian? Ada yang mau? Iya, siapa? Sel jaringannya mulai membusuk, bukan sih, Bu? Iya, ini dengan siapa? Bintang Putra, Bu. Soalnya nggak ada kelihatan ininya, Bintang Putra. Oke, yang mana? Yang mana yang membusuk? Apa? Daging yang terbuka toplesnya, Bu. Kalau dia membusuk biasanya nanti timbul apa? Tapi apa? Belatung gitu, Bu, biasanya. Oke, ada belatungnya berarti ya di yang terbuka ya. Iya, Bu. Kemudian apa yang terjadi dengan di kain kasa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Tidak ada belatungnya, Bu. Tidak ada belatungnya, Mbak April ya? Ya, Bu. Tidak ada larvanya. Tidak ada larvanya. Kemudian gimana dengan tabung yang ketiga? Larva atau belatungnya itu nempel pada kain kasa. Oh, yang kain kasa yang kedua. Kalau yang ketiga ketutup ceritanya. Berarti kebalik gitu ya, Mbak? Mungkin ya. Oke. Jadi ya. Betul. Jadi betul ya. Ternyata di yang tabung yang toplesnya terbuka itu muncul larva. Gitu ya. Muncul larva. Nah, padahal kan teman-teman tahu daging itu benda mati atau makhluk hidup. Daging. Daging itu benda mati atau makhluk hidup? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, ini benda mati atau makhluk hidup? Makhluk hidup, Bu, tapi udah mati. Berarti dia adalah makhluk hidup. Makhluk yang udah mati. Bangkai. Udah mati, Bu. Ya kan? Yang dikatakan hidup itu yang seperti apa? Ciri-cirinya bernafas, ya kan? Melahirkan, berkembang biak. Berarti kalau sudah daging itu mati, gitu ya kan? Nah, nah di situ dulunya diketahui bahwa oh iya di daging itu muncul larva. Nah, berarti makhluk hidup berasal dari benda mati katanya. Emang kita berasal dari kursi gitu? Kursi kan benda mati gitu ya? Meja kan enggak gitu ya? Kemudian dilihat lagi di tabung kedua. Ternyata di tabung kedua yang ditutupin kasa di atasnya itu banyak larvanya gitu ya. Tapi ada juga yang jatuh gitu ya kan ke bawah. Karena kasa kan ada bolong-bolongnya gitu ya.
Nah, tapi tidak sebanyak yang terbuka, gitu ya. Kemudian di tabung yang ketiga itu tidak ada sama sekali. Nah, itulah yang mematahkan teori generasi spontanea ini, gitu ya. Nah, dulu juga ada abiogenesis, teori Big Bang, gitu ya. Nanti ada juga di biokimia, kolaborasi nanti sama biokimia ya, ada juga itu, ya. Nah, itu makanya pada tahun ini gitu ya dinyatakan bahwa sel itu berasal dari sel yang ada sebelumnya, gitu. Ya, jadi nanti kalau kayak gini timbul ya, telur dulu apa ayam dulu Bu, gitu ya. Kan ada yang seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, jadi betul ya Bintang dan Aprilia betul. Kemudian selanjutnya Matthias Claydon, gitu ya, itu ahli botani, dia menyatakan semua tumbuhan tersusun dari sel, gitu ya. Kemudian Theodor Sawan, gitu ya, dia adalah ahli zoologi. Kalau botani berarti dia tumbuhan. Zoologi, ingat zoo, ya, zoo kan kebun binatang ya. Nah, ini berarti dia ahli hewan, gitu ya. Nah, pada tahun 1939 menyatakan bahwa sel adalah bagian dari organisme dan semua makhluk hidup tersusun atau terdiri dari sel-sel dan disebut sebagai teori sel. Jadi katanya kita ini tersusun dari sel. Sel itu adalah unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup merupakan kumpulan sel-sel atau sel merupakan elemen dasar dari makhluk hidup. Nah, nanti ini biasanya ada pertanyaan, tapi di biokimia nanti biasanya ya. Nah, kemudian yang kedua, ilmuwan tersebut sebagai bapak sitologi modern membuktikan bahwa sel hidup berisi cairan sitoplasma, ya, atau cairan sel gitu ya. Sitoplasma berarti yang lingkupnya itu di sitoplasma, ya, untuk segala aktivitas dasar makhluk hidup. Nah, kalau teman-teman bingung, ini coba Ibu gambarkan. Ceritanya, ada nggak? Muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Ini ceritanya sel, ya. Ini adalah sel. Atau nggak usah jauh-jauh. Teman-teman udah lihat sel darah kan? Sel darah putih udah lihat kan? Udah, Bu. Nah, sel darah putih itu di tengahnya ada apa tuh? Sel. Sudah lihat sel darah putih, sel darah merah sudah? Sudah, Ibu. Trombosit sudah? Sudah, Bu. Nah, oke. Kalau udah malah lebih gampang lagi. Yang punya inti yang mana? Sel darah putih. Sel darah putih. Ya, di dalamnya itu kan ada lobus-lobus, teman-teman ingat ya, yang kayak kacamata atau earphone kayak gitu-gitu kan. Ada yang terdiri dari 2 sampai 3 lobus. Nah. Aduh, nggak bisa ya ini. Sebentar. Nah, misalkan gitu ya. Yang besar ini adalah sel, ya. Anggap ini sel. Kemudian di tengah ini adalah inti sel atau nukleus, ya. Nah, kemudian sitoplasma di mana, Bu? Di sini nih. Nih, ini sitoplasma. Gitu ya. Di luar sini ini adalah sitoplasma. Nanti beda cairannya sama di dalam. Gitu. Oke. Oke. Nah, kita lihat gitu ya. Nah, tadi hubungannya sama ini. Ya, cairan sitoplasma untuk segala aktivitas dasar makhluk hidup. Nah, pembuktian ini berkembang menjadi teori sel yang menyatakan bahwa semua tubuh hewan dan tumbuhan itu terdiri di atas sel-sel yang merupakan unit dasar dari kehidupan. Gitu ya. Contohnya nanti di ginjal. Ginjal itu namanya apa?
Ginjal itu apa? Ginjal itu apa sih? Kalau yang bisa dijual harganya itu namanya apa tuh? Ginjal. Jangan dijual juga ya, kata kemarin bisa dijual gitu, jangan. Ginjal itu teman-teman tahu nggak apa? Ya, lupa. Gini, kalau kita bahas organisasi sel gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan hanya bisa berorganisasi di KM aja nih. Ternyata dalam sel itu ada organisasinya juga, organisasi sel. Kalau Ibu bilang organisasi sel, nah, kira-kira di dalamnya ada apa aja sih? Unit fungsional terkecilnya apa? Sel kan? Kemudian kumpulan dari sel akan berkembang menjadi apa coba? Jaringan. Jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk Organ. organ. Organ akan membentuk Sistem organ. Sistem organ akan membentuk organisme kita kan, organisme nih, ya kan? Nah, makanya tadi balik ke awal. Kalau ginjal itu masuknya kemana? Ibu tanya. Dari organisasi sel tadi, masuknya kemana? Organ. Nah, berarti di organ ginjal itu dia punya jaringan sama sel, benar nggak? Ya kan? Punya jaringan dan sel. Nah, sel itu unit fungsional terkecil dari makhluk hidup atau unit dasar dari kehidupan. Teman-teman tahu nggak selnya apa di sana? Tahu nggak sel yang menempati ginjal itu ada namanya nefron, kalau teman-teman tahu ya. Dulu ya di SMA kan ada ya mempelajari tentang itu ya, nefron ya, bukan neuron ya, beda ya, nefron ibaratnya itu. Atau di hati itu ada sel Kupfer, pernah dengar nggak? Sel Kupfer pernah dengar kan? Nah, Ibu tanya, apakah sel Kupfer itu ada di ginjal? Ada nggak kira-kira? Tidak ada ya kan? Jadi semuanya punya sel gitu ya. Sel unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kumpulan dari sel nanti akan membentuk jaringan. Nah, jaringan akan membentuk organ. Nah, itu maksud Ibu. Ya. Atau sel batang, sel kerucut, teman-teman tahu nggak itu adanya di mana? Di mata, gitu ya. Ada di mata. Kira-kira ada nggak di jantung? Nggak ada, Bu. Ya, nah itu ya. Jadi teman-teman rasa, oh itu namanya sel gitu. Kemudian jaringan itu yang mana? Ya, kemudian ada organ. Oh, organ itu yang mana? Gitu ya. Diingat-ingat kembali. Oke. Ini dia Rudolf Virchow, Scladen, sama Sawan. Nah, kemudian bagaimana sih Bu biar saya bisa tahu sel-sel tersebut bentuknya? Nah, teman-teman kan udah nih salah satunya tuh praktikum kemarin ya, cara pengamatan sel. Apalagi di sini TPD hubungannya dengan darah ya kan? Nah, berarti kan ada sel darahnya gitu ya. Apalagi sudah lihat apa namanya, sel darah merah, sel darah putih, kemudian trombosit gitu ya. Nah, dilihatnya pakai ini kan, ini mikroskop apa? Teman-teman tahu nggak? Cara pengamatan yang pertama bisa menggunakan mikroskop, gitu ya. Yang ditampilkan di gambar ini mikroskop apa? Teman-teman tahu nggak? Monokuler, Bu. Monokuler, Mbak April ya. Oke, monokuler, ya. Nah, itu ada yang monokuler, ada yang kalau dua Okuler ya, Bu? binokuler. Oh, binokuler. Ya. Kalau okuler itu yang ininya nih, ya, lensa okuler yang dekat dengan objek mata. Nah, kita lihat kata mikroskop itu berasal dari dua gabungan kata, yaitu mikro artinya kecil, skopen yang artinya melihat. Nah, mikroskop itu digunakan untuk mengamati mikroorganisme yang nggak bisa kita lihat pakai mata. Jadi harus dengan bantuan gitu ya. Berarti ukurannya dalam bentuk mikron, kecil gitu ya. Nah, perlu pembesaran.
Nah, pembesaran itu dilakukan oleh apa? Oleh lensa ini. Ya, oleh mikroskop. Nah, kita lihat bagian-bagiannya kan teman-teman juga udah belajar ya. Ada yang dekat dengan mata itu adalah lensa okuler. Jadi ada lensa okuler, ada lensa objektif. Kalau yang okuler itu dekat dengan mata. Kalau lensa objektif itu yang dekat dengan, namanya juga lensa objektif. Berarti dia dekat dengan objek. Objek yang akan kita amati. Gitu ya. Nah, di sini ada pembesarannya beda-beda. Yang teman-teman pakai pembesarannya berapa? Perhatiin nggak? 10, 40, 100. 100. Itu Mbak Cindy yang bicara tadi, Mbak Cindy awal tadi. Yang weng-weng. Nah, Bu. itu lensa objektif atau lensa okuler? Objektif. Objektif. Nah, kalau okulernya Okuler yang dekat mata, Bu. berapa perbesarannya? Berapa ukurannya? Nggak lihat, Bu, saya nggak ngelihat itu. Pokoknya yang penting saya ngeliatin aja di situ, saya tahu. Nah, teman-teman harus lihat ya. Di situ ada yang 10, ada yang 10,5, ada yang 5 gitu, harus dilihat. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, kayak teman-teman ngelihat darah, perbesaran berapa? Darah apa, Bu? Sel darah merah deh, 40. 10. Kalau sel darah putih? 40 ya, Bu? 40. Kalau intinya? 100. Intinya 100. Intinya Pak 100. Kalau 100 harus pakai apa? Minyak emersi. Minyak apa? Biar terlihat selnya, Bu. Biar lebih terlihat jelas intinya, ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau misalkan Ibu menggunakan perbesaran 100 sel darah putih gitu ya, perbesaran 100 lensa objektif. Gitu ya. Lensa objektif Ibu pakai ukuran yang 100. Lensa okuler Ibu pakai ukuran yang 10. Berarti berapa kali perbesaran si sel darah tersebut? Ada yang tahu nggak? Yang jatuh? Gimana? Boleh diulang lagi, Bu? Misalkan di lensa okuler, ceritanya kita ngeliatin sel darah putih gitu ya. Di lensa okuler ukurannya 100. Di lensa objektif ukurannya 100. Di lensa okuler ukurannya 10. Berarti perbesarannya berapa? 1000. Ya, siapa yang jawab 1000 tadi? Mbak Hilda ya? Bukan, Bu. Siapa? Ajeng Ibu yang Oh, Mbak jawab. Ajeng. Soalnya nggak tampil di sini mukanya. Oke. Ya, betul. 1000 dari mana Mbak Ajeng? Biar teman-temannya tahu. Dikali, Bu. Si lensa objektifnya dikali lensa okuler. Ya, jadi teman-teman sudah tahu. Oh, ternyata sel darah yang kita lihat, sel darah putih yang kita lihat, perbesarannya 1000 kali dari ukuran aslinya. Gitu ya? Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, di sini. Kemudian, ini ada penjepit makrometer, kemudian bukan penjepit, makrometer, sini ada mikrometer. Apa kira-kira fungsinya ya? Dapat nggak teman-teman nih tentang mikroskop? Untuk memperjelas ya, Bu. Memperjelas apa? Memperjelas sel. Dapat nggak teman-teman mikroskop?
Dapat, Bu. Oke. Nah, dapat ya, berarti udah tahu. Buat memperjelas apa? Benar ya, makrometer itu memperjelas. Nah, bedanya apa? Kan ada makrometer, ada mikrometer. Apa yang membedakan? Kalau mikro pergerakannya lebih halus, Bu. Terus, kalau makro, Kalau makronya tuh pergerakannya lebih besar, lebih cepat gitu, Bu, lebih kasar. oke. Kalau meja itu buat apa meja? Tempat objeknya, Bu. Oke, betul. Tempat objek. Tempat objeknya. Kemudian kalau penjepitnya itu buat apa? Menjepit. objeknya tidak gerak. Iya. Siapa itu? Mbak Ami ya? Hilda. Oh, Hilda. Nggak muncul biasanya kalau yang ngomong yang ini ada ininya muncul dia. Oke. Nah, kemudian kalau ini apa diafragma? Buat apa diafragma? Mengatur banyak cahaya. Mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Oke, kalau revolvernya? Revolver itu Buat pengganti itu, Bu. Mengatur perbesaran. yang kelihatan Mbak Hilda nih, tapi yang cowok siapa? Mbak Hilda, ya boleh. Yang tadi cowok siapa yang jawab ya? Bintang ya? Oke, betul ya, revolver itu dia mengatur atau memutar lensa objektif kan, mau diputar tuh perbesaran berapa. Nah, ini ya, teman-teman sudah tahu. Nanti ada lagi nih selain mikroskop cahaya. Kalau dulu itu ngelihatnya itu dengan bantuan ini sumber cahaya, lampu juga bisa atau senter. Kalau lagi mati lampu tuh pakai yang senter handphone itu ibaratnya membantu gitu ya. Nah, kemudian ada yang elektriknya monokuler, binokuler. Nah, ada juga yang mikroskop elektron. Nah, itu lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian dia bisa dihubungkan dengan komputer gitu. Nah, nanti bisa hasilnya lebih baik lagi. Kemudian bagaimana cara pengamatan sel selain dengan menggunakan mikroskop? Yang kedua itu dengan mikroteknik. Gitu ya, nanti ada alatnya gambarnya. Nah, mikroteknik ini merupakan alat yang digunakan untuk membuat sediaan sel dan jaringan baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Kemudian dia ada apa sih buat membuat sediaan sel itu setipis mungkin, gitu ya. Ada nama pisaunya ibaratnya itu ada nama mikrotom. Nah, mikrotom itu membuat preparat lebih jelas untuk diamati karena dihasilkan sel atau jaringan yang sangat tipis sehingga lebih mudah dalam proses pengamatannya. Nah, ini dia. Ya, nanti dimasukkan ya ke dalam apa namanya alatnya, kemudian dipotong gitu ya ibaratnya menggunakan mikrotom ini sangat tipis. Gitu ya. Nanti ada setelah itu ada lagi perlakuan lain gitu. Misalkan nanti ada 9 pewarnaan gitu untuk melihat jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga itu dengan cara teknik fraksinasi. Apa itu teknik fraksinasi? Itu adalah teknik yang digunakan untuk mengisolasi atau memisahkan suatu komponen sel. Misalnya, mengisolasi sel darah sehingga dapatkan antar masing-masing sel. Teknik fraksinasi ini nih, mungkin teman-teman sudah praktek juga ya. Tahu yang namanya sentrifuge? Tahu, Bu. Nah, buat apa sih dia? Untuk memisahkan darah, Misalkan plasma, darah antara dan plasma. bavikot. Oke, memisahkan darah ya. Bavikot itu apa ya? Bavikot terdiri dari sel darah Sel darah putih, dan trombosit. leukosit dan trombosit. Leukosit dan trombosit, Bu. Oke. Itu ya. Leukosit dan
trombosit. Nah, nanti ketika sudah di sentrifuge, berapa RPM? Berapa RPM? Atau asal aja gitu. Terus seberapa lama? Kan ada ininya ya. Apa namanya? Ada aturannya. Ada yang ingat nggak? Selama 30 menit, Bu. 3000 RPM, Bu. 3000 RPM, Bu. 3000 RPM selama 30 menit. 10 menit. 30 menit. Kalau kita masukin ke sentrifuge itu ada berapa lubang teman-teman lihat di sana? Untuk masukin ininya nih, tabungnya. Teman-teman pakai tabung apa? Tabung ETA atau tabung apa makainya? Winthrop. Winthrop. Oke, tabung Winthrop. Ada berapa ini lubang? Ada 16 ya, Bu? Ada 16. Ada Masih. 16. Kan Bu, Yakin? kalau yang 16 itu yang 24. hematokrit. 16 itu yang hematokrit, betul ya. 12, Bu. 8, Bu, 8. 8. 8. 8, 12. Antara itu lah, Bu. Nanti dilihat ya, teman-teman lihat lagi gitu ya. Nah, ketika kita masukin nih, misalkan gitu ya, Ibu mau memisahkan ini dengan menggunakan teknik fraksinasi gitu ya. Nah, ternyata mau Ibu pisahkan itu ada 3 tabung Winthrop yang Ibu gunakan. Ngeletakinnya gimana itu ke sentrifuge-nya? Harus sejajar. Seimbang, Bu. Sejajar. Kan ada 3. Kan ada 3. Gimana? Harus bikin satu lagi, Bu, Iya, biar Bu. Harus ada temannya gitu. pasang-pasang. Ya, biar ada pasangannya ya. Iya. Sebentar. Oke, nah itu ya. Nah, kemudian ketika sudah di sentrifuge dengan kecepatan 3000 RPM gitu ya, terlihatlah perbedaannya. Ada plasma darahnya, ada sel darah putih, kemudian ada sel darah merah. Nah, ini ya, ini dengan menggunakan teknik fraksinasi. Nah, seperti halnya teman-teman mau ngecek sel darah merah atau sel darah putih gitu ya. Kan nggak main darah langsung masukin ke situ kan. Mungkin kalau sel darah merahnya bisa lah ya gitu. Tapi kalau mau menghitung jumlahnya itu nggak bisa situ kan. Ada kamar hitungnya ya kan. Nah, kalau mau ambil sel darah putihnya perlakuannya sama nggak? Beda-beda kan? Kalau sel darah putih menggunakan regen apa? Iya, Bu, beda-beda. Iya. Pakai apa kalau sel darah putih? Aku. Tuk ya. Kemudian kalau sel darah merah, Hayem. nah, berbeda-beda nih ya ininya ya penggunaannya, kemudian caranya. Nah, teman-teman kan sudah tahu, apalagi sudah praktikum. Oh, kalau saya mau melihat sel darah merah nih, saya menggunakan Hayem nih, perlakuannya berapa mili yang diambil, kemudian berapa mili regennya gitu ya. Kemudian inkubasi baru nanti bisa dibaca. Oke. Bentar ya, tunggu dulu. Nah, sebelum lanjut, kita diskusikan dulu. Ada yang mau ditanyakan?
Hilda izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Hilda. Tadi kan ada selain mikroskop ada mikroteknik ya, Bu. Kan Ya. Ada pisau yang memotong suatu objek. Di situ ada ukurannya nggak, Bu, untuk memastikan tebal tipisnya, Bu? Betul, nanti ada ukurannya gitu ya, mau seberapa tebal ataupun tipisnya gitu ya. Ukurannya itu sangat tipis banget. Contohnya aja ya, waktu itu untuk hal yang sederhana, ketika melakukan pengamatan sel bawang gitu ya. Nah, sel bawang itu nanti bisa kita gunakan untuk mitosis meiosis gitu ya, pembelahan sel nanti ya di yang selanjutnya. Nah, itu pakai silet gitu ya. Nah, pakai silet di sana itu kan hasilnya nggak bagus. Paling kita cuma bisa lihat sel-sel kubus segala macam. Nah, kalau teman-teman pernah lihat jaringan dulunya gitu ya. Nah, jaringan itu kan contohnya aja jaringan otot deh. Jaringan otot hewan gitu. Nah, itu ada bentuk-bentuknya kan. Maksudnya ada yang intinya di tengah gitu ya, ada intinya di tepi gitu ya. Nah, itu berbeda strukturnya kalau misalkan kita motongnya ngasal tebal gitu ya, nggak kelihatan strukturnya gitu. Contoh lagi misalkan kayak kulit ayam. Teman-teman lihat kulit ayam, oh iya kulit ayam kayak gitu ya gitu. Ibaratnya nggak terlalu tebal kan dia kan gitu. Nah, tapi ketika kita lihat ya biasa aja. Cuman kalau dengan menggunakan itu bisa sangat tipis. Kelihatan kan struktur kulit deh contohnya. Lapisan atas ya, epidermis misalkan gitu ya. Nah, kalau pakai mikrotom itu Hil, dia terlihat jelas gitu ya perbedaannya. Kalau nggak percaya misalkan gini, tapi kita nggak punya mikrotom ya, kita nggak punya. Nah, teman-teman coba deh sayat pakai silet gitu ya, daun aja sayat. Lihat, paling teman-teman cuma bisa ngelihat, oh iya bentuknya segi enam gitu, ada warna hijau-hijaunya. Buktiin aja kan karena kita punya mikroskop ya kalau memang mau membuktikan gitu ya. Nah, tapi kalau dengan menggunakan mikrotom dari sel daun itu, kita bisa lihat oh bagian epidermis, kemudian ada jaringan bunga karangnya gitu. Ada jaringan tiangnya, ada jaringan dermisnya, kemudian stomatanya. Begitu ya, Mbak Hilda. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang mau ditanyakan? Hmm. Ayo, ada lagi yang ditanyakan? Rumah Hilda aja nih yang nanya. Yang lain? Lanjut ya sama Ibu ya. Bentar. Karena memang bahannya banyak. Sudah muncul belum?
Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Wah, tapi ini nggak cukup ya. Belum muncul juga ya? Belum, Bu. Muncul nggak? Muncul, Bu. Oke, nah ini sebenarnya tadi yang satu sudah. Nah, Ibu serahkan ke teman-teman nih, apa mau lanjut di yang kedua atau nanti saja? Teman-teman tadi dari jam berapa sampai jam berapa? Dari Sampai jam 1. ya sampai jam 1, Bu. Sampai jam 1. Oke, nah ini ya Ibu serahkan ke teman-teman sih. Cuman memang kalau Selasa itu Ibu nggak bisa pagi ya, karena memang dari masih di perjalanan itu Ibu. Gitu. Makanya kemarin nyampe ini sama Mbak Siginya, kira-kira bisa nggak kalau nggak jam 9? Kalau jam 9 ke jam kan mulai dari IMLTD jam 10 ya. Jadi masih kurang. Makanya di jam siang. Gimana, Mbak Sigi? Lanjut. Boleh, Bu. Oke. Oke, ini ya. Selanjutnya mengenai konsep biologi sel dan molekuler. Nah, kita lihat biologi sel itu disebut juga dengan istilah sitologi, ya. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu kitos, yaitu wadah yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang sel. Jadi kalau kita lihat sitologi, logi itu logos, logos itu adalah ilmu. Ya, sitologi sel berarti ilmu yang mempelajari tentang selnya. Ya, ada sifat fisiologi sel, seperti apa sih? Ada struktur dan ragam organel sel,
gitu ya, perangkat sel yang teratur di dalam sel, kemudian darah hidup sel, pembelahan sel, fungsi sel sampai nanti selnya itu mati. Contohnya aja, sel darah merah aja. Apakah dia terus-menerus hidup? Ada umurnya nggak sel darah? Ada, Bu. Ada, ya kan? Contohnya sel darah merah deh, umurnya berapa? 120 hari. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Membentuk sel darah merah yang baru. Nah, iya kan, ibaratnya harus ada regenerasi gitu ya. Atau nanti ketika sel darah putihnya menyerang patogen gitu ya, kemudian dia akan lisis atau ikut hancur juga. Nah, kita lihat perkembangan selanjutnya, Robert Hooke menemukan perbedaan antara sel gabus dengan sel yang masih hidup. Ternyata perbedaannya itu apa? Dalam sel yang masih hidup terdapat cairan yang disebut dengan apa? Protoplasma. Ya, protos yang berarti pertama dan plasma artinya bentuk gitu ya. Sehingga sel yang merupakan tempat terbentuknya organel-organel di dalamnya. Nah, lihat. Nah, ini dia. Ini sebelah kiri teman-teman itu ada struktur gabus mikrografia. Kemudian yang ini ada sel manusia. Nah, ini ya sel. Dalam sini ini ada organel-organel sel. Nah, organel-organel sel inilah kok bisa dia nggak bertabrakan sana sini gitu ya? Karena ada cairan sel di sini yang sitoplasma tadi. Nah, kemudian ini adalah nukleusnya. Nanti di dalam nukleus ada nukleolus gitu ya. Kemudian ada kromatin gitu, ada badan kutub gitu dan lain sebagainya. Nah, di sini perbedaannya. Sama nggak kira-kira teman-teman lihat nih. Ini sel gabusnya nih, dia bentuknya kayak ini kan, apa sarang lebah itu. Ya yang ini ya. Jangan yang hitam ya teman-teman. Ini yang ini nih, kan kayak sarang lebah. Dengan ini apakah sama? Sama nggak? Sama nggak kira-kira? Ini yang gini, gitu ya, struktur gabus. Kemudian sel manusia kita nih seperti ini. Sama nggak? Beda. Beda ya. Nah ini kalau kita kan ada organel-organelnya, ada mitokondria, vakuola, sentriol, lisosom, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan struktur ultraselnya, ada prokariotik, ada eukariotik. Nah, kalau dari namanya prokariotik, karion, gitu ya, hubungannya sama inti, gitu ya, kalau kita bicara karion. Nah, teman-teman ingatnya gini aja. Oh, ada prasejarah, sejarah, gitu ya. Kalau pra kan belum. Berarti kalau prokariotik itu belum memiliki membran inti. Teman-teman ingat ya, bukan belum memiliki inti, tapi belum memiliki membran inti. Ya, kalau teman-teman nanti jawab belum memiliki inti, salah. Gitu ya. Jadi prokariotik itu adalah organisme yang belum memiliki membran inti. Itu ya. Kemudian kalau eukariotik itu organisme yang sudah memiliki membran inti. Nah, kita lihat prokariotik. Contohnya apa? Contohnya itu adalah ini apa namanya? Monera, bangsanya Monera. Gitu ya. Tahu nggak contoh organisme prokariotik, teman-teman? Tahu nggak yang termasuk prokariotik itu apa saja? Tahu nggak kira-kira? Organismenya apa sih gitu, tahu nggak? Bangsanya Monera. Nggak ada yang tahu? Ih, pelajaran dulu loh. Bakteri, Bu. Betul, Protista ya? Rajeng. Ya. Protista fungi, Bu. Ya,
Beda kalau fungi itu masuknya ke eukariotik gitu ya. Nah, prokariotik itu contohnya adalah bakteri nih. Karena ada di sini nih, teman-teman lihat. Ini contohnya adalah bakteri bentuk basil nih. Ya, dia punya flagel. Nah, teman-teman lihat nih, tuh di dalamnya itu nggak ada membran inti, makanya semuanya tersebar gitu ya. Materi genetiknya tersebar gitu ya. Nah, tetapi berbeda dengan eukariotik. Eukariotik punya membran inti nih, membran inti. Makanya di dalamnya itu tersusun, materi genetiknya di dalam sini nih, ibaratnya DNA, RNA di sini nih, gitu ya. Nah, itu yang membedakan prokariotik dengan eukariotik. Kemudian satu lagi, teman-teman jangan salah ya. Prokariotik itu belum memiliki membran inti ya. Membran inti berarti itu yang melindungi inti, yang ini ya. Lihat kursor ibu jalan nggak? Jalan. Nah, ini ya. Namanya membran inti, berarti itu yang melindungi inti. Kalau membran plasma yang ini nih, ya, yang ini ya. Berarti dia yang melindungi plasma, gitu ya. Jangan salah ya, karena suka terbalik nih. Apalagi kadang-kadang kalau soal suka mengecoh gitu ya. Jadi membran inti yang melindungi inti gitu aja, membran plasma yang melindungi plasma. Nah, kalau prokariotik berarti dia yang belum memiliki membran inti ya, belum punya ini. Makanya dia tersebar nih teman-teman, lihat di sini nih. Ada di mana-mana tersebar. Kalau ini kan materi genetiknya udah cukup di sini gitu. Kalau ini nyatu nanti sama, bukan nyatu, berbaur sama mitokondria, mesosom dan lain sebagainya. Gitu. Sebelum lanjut, paham? Karena ini suka banyak yang salah gitu. Padahal kalau dilihat dari etimologi aja kita sudah bisa lihat. Paham ya? Atau perlu diulang lagi? Cukup ya? Nanti kan ini direkam, bisa diulang-ulang lagi sendiri gitu ya. Oke. Nah, kelompok yang tergolong ke dalam sel prokariotik adalah organisme tingkat rendah. Contohnya dari Monera atau Cyanophyta, bakteri alga biru. Nah, organel-organel sel yang dimiliki prokariotik itu lebih sederhana dibandingkan dengan eukariotik. Nah, beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik itu antara lain ada apa saja? Ada retikulum endoplasma. Maksudnya gini ya, jadi di prokariotik itu nggak ada, tapi di eukariotik itu ada. Contohnya retikulum endoplasma, nanti itu ada yang kasar, ada yang halus, kemudian ada kompleks Golgi, kemudian mitokondria, lisosom, dan juga sentriol. Nanti tidak ada memang di prokariotik, tapi ada organel lain yang fungsinya itu hampir sama. Contohnya nih, kalau di eukariotik ada mitokondria. Mitokondria itu untuk respirasi sel, gitu ya. Nah di mana prokariotik itu adanya apa? Adanya mesosom, misalkan kayak gitu ya. Jadi fungsinya itu hampir sama. Nah, di organel sel prokariotik ada apa saja? Ada dinding sel dan membran plasma. Contohnya aja deh dinding sel. Dinding sel itu kan ibaratnya kalau kita lihat, itu biasanya banyak dimiliki oleh tumbuhan. Tapi kalau tumbuhan sudah termasuk ke dalam eukariotik. Kenapa? Dia sudah memiliki membran inti. Nah, jadi teman-teman ingatnya, kalau prokariotik itu udah bakteri sama Cyanophyta gitu ya. Cyanobacteria. Nah, kemudian ada membran plasma, sitoplasma, ribosom, mesosom, flagel. Flagel itu ibaratnya untuk alat geraknya, gitu ya. Ribosom itu untuk sintesis protein. Nah, mesosom fungsinya itu hampir sama dengan mitokondria. Lalu ada plasmid. Plasmid itu adalah ekstra kromosomal DNA. Gitu. Lalu ada DNA dan RNA. Nah, membran plasma. Nah, kita lihat di prokariotik itu kan ada membran plasma. Nah, membran plasma itu tersusun atas apa? Ada lipid dan protein. Kemudian ada glikolipid,
ada glikoprotein, lalu polisakarida. Nah, membran plasmanya itu terdiri dari lipid bilayer. Kalau dari namanya bilayer berarti ada B2. B itu 2. Ya, berarti ada 2 lapisan yang di tengahnya itu terdapat apa? Protein. Ya, nanti teman-teman buka lagi model membran mozaik. Ya. Nah, kemudian di bagian lipidnya itu ada bagian kepala sama ekor. Jadi kalau Ibu gambarkan seperti ini. Jadi ini agak banyak gitu ya bahasannya. Jadi untuk yang selanjutnya tidak menghabiskan banyak waktu gitu, biar pas. Oke, kita lihat. Nanti bentuknya seperti ini. Ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ada bagian kepalanya, ada bagian ekornya. Nah, nanti lihat sebentar. Nah, bagian kepala itu sifatnya adalah hidrofilik. Ya, filik itu artinya apa? Suka gitu ya. Hidro itu air. Nah, bagian ekornya tadi itu sifatnya hidrofobik. Nah, teman-teman ingatnya gini, ada hidrofilik, hidrofobik gitu ya. Fobik, fobia. Ibaratnya fobia itu apa sih? Ih, fobia ketinggian gitu. Ibaratnya apa sih? Takut kan ya ibaratnya ya. Takut. Nah, berarti bagian ekornya itu sifatnya adalah hidrofobik. Takut air atau dia akan menjauhi air. Kalau ada air dia akan menjauh gitu ya. Nah, kalau yang bagian kepala itu sifatnya hidrofilik. Artinya apa? Artinya dia akan mendekati air. Gitu ya. Jadi teman-teman ingat protein dia seperti teori membran mozaik cair gitu ya. Tersusun atas lipid. Lipidnya itu terdiri dari kepala dan ekor. Kemudian di kepalanya itu sifatnya adalah hidrofilik, di ekornya itu hidrofobik gitu. Kemudian lanjut. Ini PowerPoint-nya udah ini belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, kemudian selanjutnya sitoplasma. Nah, sitoplasma sebagian besar tersusun atas apa? Ada air. Tadi ya, di luar inti sel atau nukleus itu ada sitoplasma ya. Cairan isinya. Nah, dia tersusun atas apa? Ada air, berisi bahan kimia, baik yang molekulnya besar maupun molekulnya kecil. Seperti apa saja? Ada protein, enzim, ion organik, anorganik, gula, lemak, nukleotida, dan lain sebagainya. Nah, semua senyawa yang tersuspensi di dalam sitoplasma berfungsi dalam proses metabolisme sel dalam mempertahankan hidupnya. Teman-teman lihat nih, ini kan ini adalah sel hewan gitu ya. Kemudian di sini ada nukleus, yang ini nukleolus gitu ya. Lalu sitoplasma yang mana yang ini nih? Ya, teman-teman bisa lihat nih di sini. Kalau yang ini semua ya, aksesoris ini adalah organel sel namanya. Nah, di organel sel ini, lihat teman-teman yang warna kuning ini, itu adalah cairan-cairan. Apa namanya cairan sitoplasma? Kemudian nukleus. Nukleus itu merupakan organel yang paling besar. Jadi kalau di sel hewan,
Itu yang paling besar itu adalah nukleus. Nanti berbeda dengan di sel tumbuhan ya. Nah, fungsinya mengatur segala aktivitas sel. Nah, dan sifatnya itu membawa informasi genetik. Nah, di dalam nukleus itu ada apa saja? Ada kromatin. Nanti kromatin ketika pembelahan sel akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Ya. Kemudian ada apa? Nukleolus. Nah, teman-teman beda ya. Kalau nukleus itu inti, nukleolus itu adalah anak inti. Kemudian ada protein. Lalu ada asam nukleat, beberapa unsur seperti magnesium, ya Ca, Na, Kp. Nah, itu isi dari nukleus. Nukleus itu terdiri dari 3 bagian. Apa saja? Ada membran nukleus, kemudian ada nukleoplasma atau cairan nukleus, kemudian ada nukleolus. Nah, ini ya teman-teman jangan salah kaprah. Ada nukleus, ada nukleolus, ada nukleoplasma. Ya. Nukleus inti, nukleolus itu anak inti, nukleoplasma. Teman-teman sebenarnya lihat dari etimologinya aja. Nukleoplasma, plasma kan cairan. Berarti cairan dari nukleus. Berarti adanya di dalam nukleus. Nah, jadi kalau yang sifatnya cairan itu ada sitoplasma dan nukleoplasma. Kalau sitoplasma berarti cairan di sitosolnya, ya. Tapi kalau nukleoplasma berarti cairan di nukleusnya, gitu ya. Nah, nukleolus itu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Dalam hal ini apa? Transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi itu adalah perubahan DNA menjadi RNA. Ya, itu proses ditranskripsi. Oke. Nah, ini dia gambarannya. Yang mau ditunjukin ini nukleusnya. Ya, dalam sini kan ada sitoplasma nih. Ini organel-organel sel, ini sitoplasma, berarti cairan di sitosolnya. Nah, kalau ini nukleoplasma, cairan di dalam nukleusnya. Gitu. Nah, kemudian ada apa namanya? Nukleolus gitu ya. Anak inti, kemudian ada DNA, materi genetik gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya ada sentriol. Sentriol itu merupakan organel yang berperan dalam proses pembelahan sel. Nanti ini ada mitosis, amitosis, gitu ya, meiosis. Nah, ini yang berperan. Sentriol itu terdiri atas sepasang yang pada saat pembelahan sel akan menjadi 2, masing-masing bagian menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi, kalau dia jomblo, bahasanya gitu ya, sendiri, itu namanya sentrosom. Gitu ya. Teman-teman ingatnya gitu, biar mudah. Tapi kalau dia ada pasangannya, itu namanya sentriol. Jadi kalau sendiri itu sentrosom, kalau ada pasangannya itu sentriol. Nah, nanti sentrosom ini dia akan membelah menjadi sentriol. Lalu sentriol itu bergerak ke kutub yang berlawanan. Bentuknya seperti aster. Gitu. Nah, ya ini dia nih. Kalau dia sendiri sentrosom nih tulisannya ya, sentrosom. Tapi kalau sudah membelah gitu ya, itu dia bentuknya adalah sentriol. Gitu. Nah mungkin Ibu sampai sini dulu sentriol, karena masih banyak yang lainnya di bawah. Melihat muka-mukanya juga sudah mengantuk, sudah lelah sampai ini ya tadi. Dan sudah berkurang juga, nanti Ibu lihat ya siapa yang nggak masuk. Ternyata Bu saya masuk gitu ya, misalkan yang tidak Ibu absen itu masuk. Nah, tunjukkan buktinya karena dia hasil screenshot sama ini malah berkurang kan 39. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak? Cukup ya. Nanti Mbak
Sigi dibantu proses, mungkin sudah dikasih tahu ya, proses nanti absensinya, pertemuannya sudah berapa, masing-masing PJ ini harus tahu gitu ya. Nggak ada yang tanya? Raffi, aman? Raffi mengerti berarti. Aman, Bu. Aman ya, aman. Oke, nggak ada yang tanya ya? Nggak ada yang tanya ya? Oke, alhamdulillah sudah sampai ke pertemuan setengah sedikit gitu ya. Jadi pertemuan setengah sedikit gitu ya, biar nanti masih ada lanjutannya karena banyak ya. Tadi teman-teman mungkin bisa lihat 42 slide gitu. Nah, masih banyak. Nanti sisanya kita ketemu lagi minggu depan. Harapannya Ibu tetap jam 2 gitu ya. Karena Ibu bisanya jam 9 kalau memang misalkan mulai. Oke. Ibu akhiri pertemuan pertama kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu Liv ya. Iya, Bu. Guys, jangan keluar dulu. Mau ngapain? Kenapa? Yang di grup itu loh. Mau dibahas nggak? Salah record. Gas. Jadi nggak? Jadiin aja. Udah, ayo bahas.